akan ada artinya. Karena apa, saudara? Karena di dalam 1 Korintus pasal 15, saya bacakan dulu 1 Korintus pasal 15 yang berbunyi demikian. Saya bacakan dari ayat 1 dulu, ayat 1 Korintus 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi akhir yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 9 bagian B berbunyi demikian. Ini yang akan saya bahas buat ini. Saya bacakan. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, jelas bahwa kebangkitan Kristus atau peristiwa Paskah adalah peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan. Percuma nubuatan itu terlaksana pada kelahiran Kristus Yesus. Percuma dia menderita sampai dia mati di salib kalau dia tidak bangkit, saudara. Nah, sampai di sini dulu pembicaraan kita. Tapi saya ingin mengupas ayat yang terakhir kita baca ini, bahwa Paulus mengatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara, hidup yang sedang kita jalani ini adalah hidup yang berat, hidup yang penuh dengan perjuangan, hidup yang penuh dengan pergumulan. Kita semua tahu, saudara, akan hal ini. Sebab apa? Sebab memang itulah yang selama kehidupan yang kita jalani ini, dan itulah yang terjadi mewarnai roda hidup manusia. Beberapa di antara kita mungkin, saudara, mengalami masalah-masalah yang berbeda. Ada yang berkutat dengan masalah emosinya atau kondisi emosinya, ada yang berkutat dengan masalah kondisi kesehatannya yang sering sakit-sakitan, ada juga yang bermasalah dengan sesuatu yang sedang merongrong hidupnya, sementara yang lain sedang berjuang, bergumul melawan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan. Apakah itu hubungannya dengan suami, apakah itu hubungannya dengan istri, apakah itu hubungannya dengan anak, atau hubungannya dengan kerabat, sahabat, lingkungan sekitar dan sebagainya. Atau mungkin, saudara, ada juga sebagian dari antara kita yang sedang berjuang, bergumul dengan masalah-masalah finansial,
atau masalah-masalah keuangan atau masalah-masalah biaya kehidupan. Nah saudara, masing-masing kita mengalami sesuatu dalam hidup ini. Bahkan saudara, Alkitab mencatat pahlawan iman sekalipun dicatat oleh Alkitab seperti Rasul Paulus juga mengalami masa-masa sukar dalam hidupnya. Alkitab mencatat seperti ayat terakhir yang kita baca bahwa Paulus pernah merasa sangat tertekan karena beban yang begitu berat yang dia rasakan, sehingga dia sepertinya tidak sanggup lagi menanggungnya, sampai dia berkata siap untuk mati. Bahkan dia juga berkata ingin Tuhan saja yang membunuhnya. Lalu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bagaimana cara Paulus bisa melewati masa-masa sukar dalam kehidupannya? Kita kembali kepada tema Paskah Nasional tahun ini, bahwa Paulus bisa menjadi pribadi yang strong, kuat di dalam Tuhan, sekalipun dia diperhadapkan kepada tekanan kehidupan. Tetapi pada akhirnya Paulus tampil sebagai pemenang. Dia berhasil mengakhiri pertandingan terakhir dalam dicatat oleh kitab suci. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia bisa melewati masa sukar dalam hidupnya. Jawabannya kembali kepada tema bahwa dia berpaling kepada Sang Hidup. Dia mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus yang hidup. Tadi ayat yang diambil dari 1 Korintus di atas atau 2 Korintus tadi kita baca bahwa Paulus merasa ia begitu hancur, ia begitu kewalahan menghadapi semua problematika kehidupan, dan Paulus merasa itu sebuah tekanan masalah yang sepertinya di luar kemampuan manusiawinya untuk menanggungnya. Tetapi akhirnya saudara, Paulus bisa, ya, dan itulah yang terjadi. Ya. Karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pesan Paskah kita hari ini, pesan Paskah kita tahun ini, bahwa di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang mungkin sedang menekan, menghimpit, menggerogoti kita, ingat saudara, hanya ada satu kuasa yang dapat membawa kita lolos darinya. Ya, hanya ada satu hal yang dapat membuat kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kita, berkarya juga dalam kehidupan Paulus. Ya, dan untuk mengalami karya kuasa kebangkitan Kristus itu, maka kuncinya adalah cuma satu, saudara. Kuncinya cuma satu. Apa itu kuncinya? Kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Ya. Untuk mengalami kuasa Allah yang menakjubkan itu, untuk bisa mengalami kuasa Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati itu, bisa terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Rahasianya hanya satu, itu dengan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Masing-masing kita mau, tidak mau, harus mengakui dengan segala kerendahan hati kita bahwa kita membutuhkan yang namanya, saya ulangi lagi, kerendahan hati dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah, karena Tuhan tidak dapat memberi kuasanya kepada orang-orang yang angkuh. Tuhan tidak akan memberikan kuasanya kepada orang yang pemah. Tuhan tidak akan memberikan kuasanya kepada orang-orang yang sombong. Tuhan tidak akan memberikan kuasanya kepada orang-orang yang congkak. Kerendahan hati akan selalu berkata, Tuhan, Engkau yang maha besar. Kerendahan hati itu berkata, Tuhan, hanya Engkau yang sanggup, sedangkan aku tidak. Hanya Engkau yang memiliki kuasa, sedangkan aku tidak. Hanya Engkau yang bijaksana, sedangkan aku tidak. Ya.
Hanya Engkau yang sanggup mengubah segala keadaan. Sedangkan aku tidak. Dan kita hanya bisa berkata, Tuhan, dengan segala kerendahan hatiku, aku mengakui ketidakberdayaanku. Karena itu aku hari ini mau berpaling kepadamu Tuhan. Aku serahkan semua peri hidupku, keberadaan hidup, perjalanan hidupku kepadamu dan Engkau sendiri yang bertindak demi aku. Haleluya. Jadi saudara-saudara, pada saat kita melakukan penyerahan diri, berpaling kepada Sang Hidup, maka Allah membawa kuasa kebangkitan Kristus bekerja secara nyata dalam setiap keadaan, dalam setiap masalah yang saya dan saudara mungkin sedang hadapi dan gumuli. Allah mengkhususkan dirinya saudara untuk membangkitkan apapun dari kematian. Saya ulangi lagi, Allah mengkhususkan dirinya untuk membangkitkan apapun dari kematian. Ia sangat bersukacita ketika membuat penyaliban menjadi kebangkitan. Katakan amin. Jadi akhir kata saudara kepada kita semua, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa yang mati dalam hidup kita saat ini? Coba renungkan. Apa yang mati dalam kehidupan kita saat ini? Mati rasa kebahagiaan, mati rasa sukacita, mati rasa pengharapan. Pokoknya seperti mati rasa kehidupan ini sudah sulit untuk dinikmati. Coba saudara renungkan pada diri masing-masing hari ini. Adakah sesuatu yang sedang mati di dalam diri saudara? Dan hari ini jika perasaan itu ada dalam diri saudara, berpalinglah kepada Sang Hidup, yaitu Kristus Yesus yang sudah dibangkitkan. Jika Allah sanggup membangkitkan orang mati, maka Ia juga sanggup membangkitkan pertama mungkin karir dan pekerjaan kita sedang mati. Mungkin pernikahan dan rumah tangga kita sedang mati, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita, tidak ada kerukunan. Ya. Mungkin cita-cita, pengharapan atau masa depan kita seolah, aduh gimana Tuhan masa depanku suram, hidupku sudah mentok. Apa yang terjadi Tuhan pada diriku? Ini namanya mati pengharapan, mati cita-cita. Jadi saudara-saudara, saya ulangi lagi, jika Allah sanggup membangkitkan orang mati, maka Ia juga sanggup membangkitkan apapun yang terjadi dalam hidup Anda yang sedang terasa mati saat ini. Katakan amin. Karena itu kuasa kebangkitan Kristus hari ini hendak ingin diaktualisasikan, diwujud nyatakan dalam kehidupan bergereja, berumah tangga, berjemaat, berlingkungan, berbangsa dan bernegara. Katakan amin. Haleluya. Apalagi kita sedang hidup di tengah-tengah pandemi coronavirus, sudah barang tentu membuat hidup ini ada banyak hal yang tidak nyaman. Kita dibatasi dengan prokes, kita dibatasi dengan protokol kesehatan, aturan ini dan seterusnya. Sudah barang tentu membuat hidup kita menjadi lain, saudara. Tetapi percayalah, bagi orang-orang yang sudah menikmati kuasa kebangkitan Kristus, hal-hal yang demikian tidak akan mempengaruhi hidupnya. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Dalam Lukas pasal 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Bagi Allah mustahil. Inilah dasarnya kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja dalam diri kita.
Separah apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, bahkan ketika segala sesuatu seolah sudah terasa mati, ingat Yesus dengan kuasa kebangkitannya sanggup memulihkan keadaan kita. Katakan amin. Sehingga dengan baik, sehingga kita dapat menjalani hidup sesuai rancangan Tuhan dan hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Nya. Karena Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B berkata, Yesus datang supaya saya dan saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Jadi hari ini mari kita berpaling kepada Sang hidup, yaitu Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan jika kita percaya kepada kuasa kebangkitan itu, maka ingat saudara-saudara, jangan pernah putus asa menghadapi tekanan hidup ini. Ingat, bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita dapat. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ini bersama Yesus saja, kita pasti bisa. You can if you, katakan lagi, you can if you think you can. Bila kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa. Haleluya, haleluya. Ya, haleluya, haleluya. Mari kita tepuk tangannya beri lu buat Tuhan.